Halo, salam jumpa kembali di channel Wong Turajati. Semoga hidup Anda semakin hari dipenuhi dengan berkat, sehat, sukses, dan bahagia selalu. Saudara, jika kita mendengar nama tokoh Minak Jinggo, maka yang muncul spontan dalam benak kita adalah sosok tokoh berperawakan tinggi besar, wajahnya garang, peringai dan tutur katanya kasar, dan tangannya yang kekar memegang senjata gada. Visualisasi sosok Minak Jinggo yang demikian sering kita lihat dalam berbagai seni pertunjukan yang melakonkan kisah pertempuran antara Minak Jinggo melawan Damar Wulan. Minak Jinggo dikisahkan sebagai tokoh antagonis yang berencana melakukan pemberontakan terhadap Ratu Kencana Wungu, penguasa sah Kerajaan Majapahit. Untuk menghadapi pemberontakan Minak Jinggo, Ratu Kencana Wungu membuat sayembara yang isinya siapa saja yang berhasil mengalahkan Minak Jinggo akan menjadi suaminya sekaligus menjadi Raja Majapahit. Sayembara ini adalah sayembara kedua, karena sebelumnya Ratu Kencana Wungu sudah membuat sayembara untuk menumpas pemberontakan Adipati Blambangan bernama Kebo Mercuet. Dalam sayembara pertama, Kencana Wungu menjanjikan kepada siapa saja yang mampu mengalahkan Adipati Kebo Mercuet akan menjadi Adipati di Blambangan sekaligus menjadi suami bagi dirinya. Pada sayembara yang pertama, Minak Jinggo berhasil mengalahkan Kebo Mercuet. Namun, Ratu Kencana Wungu hanya memenuhi satu dari dua janjinya, yakni menjadikan Minak Jinggo sebagai Adipati Blambangan. Kencana Wungu tidak bersedia menjadi istri Minak Jinggo karena wajah Minak Jinggo sangat buruk dan jalannya pincang akibat luka-luka dan cedera ketika bertempur melawan Kebo Mercuet. Diperlakukan demikian oleh Kencana Wungu, Minak Jinggo berencana memberontak kepada Majapahit untuk menagih janji sang ratu yang belum dipenuhi, yakni menjadi istri baginya. Kemudian muncullah tokoh Damar Wulan dalam sayembara yang kedua. Damar Wulan digambarkan sebagai sosok ksatria yang bukan hanya sakti, tetapi juga rupawan dan cerdik. Damar Wulan awalnya hanyalah seorang lekatik atau pengurus kuda pada seorang patih kerajaan Majapahit bernama Patih Lohgender. Karena ketampanan serta perilaku dan tutur bahasanya yang sopan, Damar Wulan berhasil melumerkan hati Anjasmara, putri dari tuannya. Hubungan yang berbeda kasta ini ditentang oleh sang patih. Damar Wulan kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Pada suatu waktu ketika Ratu Kencana Wungu sedang bersamadi, ia mendapatkan wangsit bahwa ksatria yang akan mampu mengalahkan Minak Jinggo adalah Damar Wulan. Maka Ratu Kencana Wungu meminta Patih Lohgender untuk membebaskan Damar Wulan. Damar Wulan kemudian diutus ke Blambangan sebagai ksatria untuk mengalahkan Minak Jinggo. Ketampanan Damar Wulan membuat kedua istri Minak Jinggo, yakni Dewi Wahita dan Dewi Puyengan, jatuh cinta. Situasi ini dimanfaatkan oleh Damar Wulan. Damar Wulan berhasil membujuk kedua istri Minak Jinggo untuk mencuri pusaka suaminya. Setelah dicurikan pusaka milik Minak Jinggo, Damar Wulan berhasil mengalahkan Minak Jinggo dalam suatu perang duel maut. Damar Wulan memenggal kepala Minak Jinggo kemudian dibawanya ke istana Majapahit untuk ditunjukkan kepada Ratu Kencana Wungu sebagai bukti bahwa dia telah berhasil membunuh Minak Jinggo. Damar Wulan juga memboyong kedua istri Minak Jinggo ke Majapahit untuk dijadikan istrinya. Nah, akhirnya Damar Wulan bukan hanya menikahi kedua mantan istri Minak Jinggo, tetapi juga menikahi Ratu Kencana Wungu. Dengan demikian, Damar Wulan beristrikan 4 orang, karena sebelumnya telah beristrikan
putri dari Patih Lohgender yang bernama Anjasmara. Nah, setelah kita mendengarkan kisah Kencana Wungu, Minak Jinggo, dan Damar Wulan, kita juga bertanya-tanya, seorang ratu penguasa kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara rela menjadi istri keempat dan menyerahkan tahtanya kepada Damar Wulan yang adalah seorang tukang urus kuda. Jelas berbeda kasta. Kok terdengar seperti dongeng ini ya? Atau jangan-jangan memang kisah itu hanyalah dongeng yang tidak pernah ada dalam kisah nyata. Oke, baiklah. Mari kita telisik jejak-jejak sejarah untuk mengungkap fakta di balik cerita rakyat yang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa itu. Simak terus ya video ini. Kisah tentang Minak Jinggo dan Damar Wulan ternyata tidak ditemukan dalam sumber-sumber primer sejarah berupa prasasti maupun dalam kitab-kitab yang ditulis pada era Majapahit seperti kitab Pararaton dan Negara Kartagama, maupun juga pada kitab-kitab lain. Untuk melacaknya, kita bisa memulai dari tokoh yang mempunyai hubungan dengan fakta historis yang kuat, yakni Kerajaan Majapahit. Untuk memastikan apakah Majapahit pernah diperintah oleh seorang ratu bernama Kencana Wungu, maka kita perlu melihat silsilah dan sejarah suksesi kekuasaan Kerajaan Majapahit. Penting untuk digarisbawahi sejarah suksesi Majapahit dari Hayam Wuruk kepada Wikramawardhana yang kemudian beralih kepada Kusumawardhani. Di antara kisah-kisah suksesi itu terdapat sebuah perang dahsyat yang menjadi anti klimaks kejayaan Majapahit, yakni Perang Paregreg. Perang Paregreg menjadi peristiwa penting untuk menguak misteri tokoh bernama Minak Jinggo dari Kadipaten Blambangan. Sebab Perang Paregreg adalah pemberontakan Kedaton Wetan atau Majapahit Timur, di mana Blambangan termasuk di dalamnya. Dari permaisurinya yang bernama Padukasori Sri Sudewi, Hayam Wuruk mempunyai putri bernama Kusumawardhani. Sementara dari selirnya, Hayam Wuruk mempunyai anak bernama Bre Wirabumi. Bre Wirabumi diasuh dan diangkat anak oleh bibi Hayam Wuruk, yakni Bre Daha Raja Dewi. Bre Wirabumi menikah dengan cucu Raja Dewi yang bernama Nagara Wardhani. Hayam Wuruk memberi wilayah kekuasaan kepada Bre Wirabumi untuk menjadi raja di Kedaton Wetan atau Majapahit Timur yang di dalamnya termasuk Blambangan. Bre Wirabumi mempunyai seorang putri yang bernama Bre Daha menggantikan Raja Dewi, nenek buyutnya. Kusumawardhani, putri Hayam Wuruk dengan permaisurinya, menikah dengan Wikramawardhana. Ketika Hayam Wuruk wafat, Kusumawardhani lah yang berhak untuk naik tahta sebab satu-satunya anak Hayam Wuruk dengan permaisuri. Meskipun berhak untuk naik tahta, Kusumawardhani tidak bersedia dinobatkan. Maka suaminya, Wikramawardhana, yang ditunjuk untuk menjadi raja. Dinobatkannya Wikramawardhana menjadi raja memancing penolakan dari Bre Wirabumi. Permusuhan antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi meletuskan perang dahsyat antara Majapahit Timur melawan Majapahit Barat yang dikenal dengan Perang Paregreg 1404 sampai 1406. Di bawah pimpinan Bre Tumapel Putra Mahkota, anak Wikramawardhana dengan Kusumawardhani, Majapahit Barat menyerbu Majapahit Timur. Kemudian dilakukan penyerangan kedua di bawah pimpinan Bre Narapati alias Raden Gajah. Pada penyerangan kedua ini, istana Majapahit Timur diluluhlantakkan. Bre Wirabumi melarikan diri. Raden Gajah terus melakukan operasi pengejaran terhadap Bre Wirabumi yang akhirnya berhasil menangkap dan membunuhnya. Setelah berhasil menumpas Bre Wirabumi, Raden Gajah kembali ke istana dengan membawa Bre Daha, putri Bre Wirabumi, untuk diserahkan kepada Wikramawardhana. Wikramawardhana kemudian menjadikan Bre Daha sebagai selir
Perkawinan Wikramawardhana dengan Bredaha yang tidak lain adalah Putri Wirabumi bekas musuhnya melahirkan Dewi Suhita dan Kertawijaya. Dewi Suhita menikah dengan Bre Kahuripan bernama Aji Ratna Pangkaja, keponakan Wikramawardhana. Selain menikah dengan Dewi Suhita, Aji Ratna Pangkaja juga mempunyai dua istri yang lain, yakni Bre Jagaraga dan Bre Pajang. Suhita kemudian melanjutkan kekuasaan ibunya menjadi penguasa di Daha. Seperti ibunya, dia juga bergelar Bredaha. Ketika Wikramawardhana memutuskan untuk turun tahta dan menjadi pertapa, Wikramawardhana tidak mempunyai putra mahkota, sebab Bre Tumapel telah meninggal. Maka permaisuri, yakni Kusumawardhani, yang adalah putri Hayam Wuruk, akhirnya bersedia naik tahta. Kusumawardhani memerintah hanya 3 tahun, kemudian wafat. Wikramawardhana sebenarnya mempersiapkan diri untuk moksa, tetapi dengan wafatnya Kusumawardhani tanpa putra mahkota akan membahayakan tahta Majapahit jatuh ke tangan orang di luar Wangsa Sanjaya. Setelah berhasil mengkondisikan suksesi dengan aman dengan menunjuk Bredaha Dewi Suhita menjadi penguasa baru untuk tahta Majapahit, Wikramawardhana kembali meninggalkan istana dan menjalani moksa. Setelah dinobatkan menjadi penguasa tahta Majapahit, Bredaha Dewi Suhita kemudian bergelar Dyah Ratu Ayu Kencana Wungu. Kitab Pararaton mencatat ketika Dewi Suhita naik tahta, dia langsung menjatuhkan hukuman mati kepada Raden Gajah yang telah membunuh Bre Wirabumi, kakeknya. Jika merunut silsilah dan suksesi Majapahit yang demikian itu, kemudian kita membandingkan dengan kisah Minak Jinggo Damarwulan, yang mana akhirnya Damarwulan lah yang berhasil memperistri Ratu Kencana Wungu. Apakah mungkin yang dimaksud tokoh Damarwulan adalah Aji Ratna Pangkaja? Lalu siapa yang dimaksud dengan tokoh Minak Jinggo? Apakah Raden Gajah yang dihukum mati karena Ratu Kencana Wungu alias Dewi Suhita menaruh dendam padanya karena telah membunuh kakeknya, yakni Bre Wirabumi? Apakah mungkin tokoh Kebo Marcoet yang dikisahkan memberontak kepada Majapahit yang akhirnya dikalahkan dan dibunuh oleh Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi? Ada kalangan yang menafsirkan bahwa Minak Jinggo adalah Bre Wirabumi, tetapi hal ini menjadi tidak mungkin mengingat Bre Wirabumi adalah kakeknya Kencana Wungu. Yang paling mungkin adalah tokoh Kebo Marcoet adalah Bre Wirabumi yang dibunuh oleh Raden Gajah. Dan Raden Gajah inilah yang dimaksud dengan tokoh Minak Jinggo. Setelah berhasil membunuh Wirabumi, kemungkinan Raden Gajah menggantikannya menjadi penguasa di Blambangan dan sekitarnya. Tetapi penafsiran ini kembali menjadi tidak simetris secara historis. Sebab ketika pemberontakan Wirabumi terjadi, Kencana Wungu belum lahir. Sedangkan dalam kisah Minak Jinggo, Kebo Marcoet memberontak pada masa Kencana Wungu menduduki tahta Majapahit. Atau mungkin memang ketiga tokoh ini, yakni Kebo Marcoet, Minak Jinggo, dan Damarwulan bukanlah tokoh historis. Ketiganya hanyalah tokoh fiktif yang diciptakan sebagai upaya untuk mengkerdilkan Blambangan dari sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa. Setelah runtuhnya Majapahit, Blambangan adalah kerajaan Hindu terakhir dan terkuat di Pulau Jawa. Kerajaan-kerajaan Islam yang muncul di Pulau Jawa pasca runtuhnya Majapahit tak pernah berhasil menaklukkan Blambangan. Sampai pada akhirnya datang VOC melalui pertempuran yang paling brutal dan paling mematikan sepanjang sejarah VOC berkuasa, yakni Perang Puputan Bayu pada tahun 1772. Setelah itu Blambangan baru benar-benar runtuh. Mungkinkah kisah Minak Jinggo Damarwulan sengaja diciptakan untuk memberi pesan bahwa sekuat apapun Blambangan, sebagaimana digambarkan pada tokoh Kebo Marcoet dan Minak Jinggo, pada akhirnya akan kalah secara mengenaskan melalui kelicikan sebagaimana digambarkan dengan tokoh Damarwulan. Bagaimana menurut Anda? Kalau menurut saya, entahlah. Tari Gandrung dari Banyuwangi, tari Pak Gelu dari Toraja.
Terima kasih Anda telah menonton video ini. Jangan lupa juga subscribe channelnya. Oh yeay. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.